Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang tanggapi ya komentar saudara kita ya, bahwasannya saya baru dihianati. Dan sekarang itu yang mengkhianati saya itu hancur. Ya seperti itu gitu. Nggak usah dibalas gitu. Ngapain buang-buang waktu gitu. Kalau Anda dikhianati, yang sakit kan perasaan gitu ya. Anda cukup fokus mengobati perasaan Anda gitu. Tapi nggak usah melihat penyebabnya. Nggak usah melihat orang yang menyakiti Anda, karena itu sudah ada porsinya ya. Porsinya karma itu ya. Jangan halangi karma itu datang kepada dia ya. Nah, alih-alih saya doakan supaya sadar, situ enggak mungkin seperti itu ya. Ketika orang disakiti terus Anda mendoakan orang yang menyakiti Anda, apakah itu dewa gitu? Apakah kita ini dewa? Kan bukan toh. Kita manusia belaka gitu. Jadi alangkah mudahnya ya, alangkah baiknya ya, ketika teman-teman weton Sabtu ini ya, ketika Anda disakiti itu biarkan saja. Jangan kotori hati Anda, jangan kotori pikiran Anda, jangan kotori tindakan Anda. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka karma itu akan berjalan lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Loh, saya pernah mengalami teman-teman ya. Saya pernah mengalami ya, dihancurkan hidup saya ya. Di tahun 2007 ya. 2007. Karma itu datang di 2015. Berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun. Baru sampai karma itu. Ya, tapi ya gitu, dihabiskan semua gitu. Loh, saya sudah lupa gitu loh ya. Saya sudah lupa terhadap orang yang menyakiti saya, terhadap keluarganya yang menyakiti saya. Saya sudah lupa ya. Saya sudah asik dengan dunia saya sendiri gitu. Tapi ya gitu, itu Tuhan itu ingin menunjukkan kepada saya gitu. Ada teman yang mengetahui keadaan tadi, kasih WA ke saya, jebret gitu. Niki lo mas, kualat kabeh mas, ndak sakno mas. Lah itu ya. Itu teman baik saya itu kasih tahu seperti itu, padahal ya saya sama anak tersebut ya ndak pernah ngabari, ndak pernah apa ya. Tiba-tiba dia cari di Facebook saya, ya ketemu, kasih foto itu gitu. Lah, ini kan menunjukkan bahwasannya ya, ketika kita itu sudah lupa, itu akan cepat karma itu. Loh, untuk melupakan itu yang sulit, itu yang berat ya. Dulu saya tidak tahu strateginya ya. Jadi hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini saya kehilangan arah ya. Saya pikir-pikir kalau saya semacam ini terus, hancur hidup saya. Akhirnya saya ambil S2 ya. Tujuannya apa? Supaya saya ini sibuk tapi produktif, bukan mikir kemana-mana gitu ya. Walaupun pekerjaan saya waktu itu ya, itu dari kota ke kota ya, mulai dari Banyuwangi ya sampai dengan Boyolali ya, itu cover area Jawa Timur ya. Kadang juga tugas di Bandung ya, di pusatnya sana ya. Loh, walaupun hari-hari saya itu tidak ada waktu, tapi menurut saya masih banyak waktu gitu. Masih muncul pikiran-pikiran jelek, masih muncul rasa sakit itu ya. Akhirnya saya lampiaskan ya, saya arahkan sakit hati saya itu kepada pendidikan ya. Jadi setelah pulang kerja Sabtu Minggu, kadang Jumat itu ya, Jumat itu sudah pulang, saya sudah kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu mulai pagi sampai malam kuliah, sampai jam 11 malam. Sudah 1 minggu full, sudah ada aktivitas semua gitu. Dengan cara itu tubuh saya lelah ya. Pikiran saya sudah tidak kemana-mana, karena saya punya target ya, pelajaran yang harus saya selesaikan selain pekerjaan ya. 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sampai Sabtu ya, Sabtu setengah hari kadang
kadang saya izin ya sama bos ya, saya kuliah gitu. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada waktu full 1 minggu selama 2 tahun ya, hilang semua itu, masalah itu hilang, tidak berbekas, tidak sedikit pun lupa saya gitu, karena kesibukan saya yang sangat padat, tidak ada waktu gitu loh ya, tidak ada waktu sama sekali, tidak ada waktu. Bayangkan ya ketika di cabang itu ya numpuk ya, kalau zaman dulu kan masih manual ya, ngecek pembukuan itu satu persatu ya. Belum lagi ngecek masalah hukumnya, kecelakaan kerja misalkan, atau pemakaian keuangan misalkan. Nah itu teman-teman ya, wes tidak karu-karuan, full itu hari-hari itu ya, 2 tahun sudah lupa. Ketika lupa, saya sudah lulus S2 dengan nilai terbaik. Jadi teman-teman weton satu ya, energi negatif tadi ya, yang Anda terima ketika Anda bisa manfaatkan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, di dalam benak saya itu cuma satu, saya harus berhasil, saya harus sukses gitu. Itu saja. Dan saya berjanji ya, di dalam hati saya akan membuat kantor yang tinggi nanti ya, di dekat rumah dia gitu. Begitu, saking sakit hatinya seperti itu ya, sampai saat ini belum terwujud ya. Melihat itu loh ya, melihat kondisi, dikasih tahu teman saya dampaknya seperti itulah. Kalau saya membangun tempat di sana itu sama saja menyakiti dia gitu. Kasihan saya gitu. Padahal yang harus dikasihani saya itu, yang disakiti saya gitu, yang dihina saya, yang dihancurkan hidupnya saya, tapi saya masih kasihan gitu. Padahal ya, untuk bangun kantor di sana di dekat rumahnya, wah itu sangat mudah ya. Izinnya sudah secara profesi saya sudah dapatkan. Saya kejar profesi saya ya. Mulai dari Jember, mulai dari Malang ya, saya kejar, ndak lolos ya, ndak ada kuotanya. Ke Jember ketinggalan, terakhir di UNER, Universitas Erlangga Surabaya, ndak ketinggalan. Jalan itu seperti mulus, sret gitu. Ada saja yang nolong saya gitu. Saya heran gitu, kok seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan saya bekerja di Surabaya, pulang jam 5 sore, saya langsung menuju UNER, jam 12 malam selesai kuliah selama 20 hari. Setelah lulus kuliah baru setelah kuliah selesai, mata pelajarannya selesai, baru ikut ujian nasional seluruh Indonesia, lolos juga. Ya, setelah ujian nasional dapat 3 bulan ya, ada pelantikan ya. Saya ajukan pelantikan di Pengadilan Tinggi Surabaya, lolos juga. Loh, begitu loh tuh ya. Ketika Tuhan itu sudah memberi jalan, itu seperti surut gitu. Nah, ketika saya kejar ya, mulai dari ya, Malang ya, Unmu Malang ya, nggak ketemu nggak ada kuota, sampai lari ke Jember. Kebetulan saya kerja di Lumajang ya, di Pasir Besi dulu ya, di Lumajang. Ada informasi di Lumajang buka. Nah, sebenarnya saya tidak tahu informasi itu ya. Saya datang cari translator ya, untuk penerjemah tenaga kerja asing. Saya cari di Jember, tidak dapat. Masuk ke Universitas Jember, ada pengumuman itu, ternyata sudah telat. Nah itulah teman-teman, saya kejar bertahun-tahun, 2013. Nah sebelum itu di Malang 2011 tidak ada. 2013 di Jember ya, 2013 2014 di Jember tidak ada. Terakhir 2016 akhir ya, 2016 akhir ketika saya pindah kerja di Surabaya, itu lancar semua ya. Nah itu teman-teman ya. Tapi ketika lancar ya, saya mendengar kabar bahwasanya yang menyakiti saya sudah tebal semua ya, tinggal satunya gitu loh ya.
Ya ini sebenarnya tidak ada perannya ya, tidak ada perannya ini ya. Aktornya ini tidak peran ya. Orang-orang di belakangnya ini loh ya, yang mengkondisikan dia seperti itu. Ya, tapi kena imbasnya juga itu. Makanya teman-teman weton Sabtu, ketika Anda disakiti, ketika Anda dizolimi, sudah biarkan saja. Anda fokus saja ya. Itu bagian dari masa lalu Anda, tutup ya, anggap itu bagian dari masa lalu Anda. Masa depan Anda adalah apa yang Anda lihat. Apakah saat ini Anda ini terpuruk atau Anda saat ini jaya? Kalau Anda ini saat ini terpuruk, kebanyakan ya setelah Anda disakiti itu pasti terpuruk, pasti hancur. Ya, 90%. Ya, ketika Anda disakiti, hancur ya matanya. Fokus saja menatap, memperbaiki. Nah, nanti ketika Anda sukses, itu akan terjadi perbaikan sendiri. Jadi nikmati proses ketika Anda disakiti. Karena di dalam proses itu ada pelajaran yang berharga di dalam hidup Anda. Itulah yang akan menguatkan mental spiritual Anda. Demikian saudaraku, tahun Sabtu ya. Ini sekedar cerita ya, bukan curhat teman-teman ya. Siapa tahu pengalaman yang saya alami juga bisa menjadi motivasi gitu ya, bagi teman-teman weton Sabtu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.